Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat bertemu bersama-sama pada pagi hari ini. Dan tentunya inilah awal ibadah doa pagi pada tahun 2024. Dan biarlah kita menguatkan diri kita, minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan pimpin dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam doa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan setiamu di dalam hidup kami. Tuhan, bersyukur untuk penyertaan-Mu yang heran dalam hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi kalau tanpa Tuhan di dalam hidup kami, tanpa Tuhan yang memimpin hidup kami. Pada pagi hari ini melalui pujian penyembahan, ucapan syukur, Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami. Kami rindu untuk perjumpaan bersama dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk waktu, umur yang Tuhan masih tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami, pimpin pujian, juga menyampaikan firman Tuhan. Dan juga mungkin ada kesaksian-kesaksian yang ada, Tuhan, biarlah menguatkan hidup kami, dan kami siap untuk menghadapi hari demi hari bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah pagi pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau layak ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Benar
Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka, sebab kau layak, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, makasih Tuhan, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta kau. Haleluya. Yesus, ku cinta kau. Ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka, sebab kau layak Tuhan, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari kita sembah Dia. Engkau mulia, Engkau ajaib, Allah yang perkasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau yang layak terima segala kemuliaan, hormat, syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami selalu mengharap akan Tuhan, percaya akan janji Tuhan, memegang janji-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu, janji Tuhan tidak akan terhilang di dalam
hidup kami. Janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Segala pergumulan hidup kami tidak ada apa-apanya, karena Tuhan beserta kami. Pertolongan-Mu yang ajaib selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, hatiku tenang Tuhan, berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Yesus. Mata kami tertuju padamu, hati kami terpaut kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Terkadang kami melupakan segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau belajar terus meninggikan Tuhan, mengingat segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dan sekali-kali Engkau tidak meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Tuhan tidak tinggal diam. Tapi kasih setia-Mu melimpah atas kami. Ajari kami terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pada bagian ini, khususnya kita akan, pada bagian pertama kita akan mendoakan bangsa dan negara kita yang akan menghadapi pemilu besar yang telah dikabarkan kondisinya makin tidak menentu, memanas. Tapi dengan doa-doa orang percaya, Indonesia akan diberikan kondisi yang damai, kondisi yang kondusif, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita mau doakan dari pemimpin kita yang teratas hingga ke bawah, pejabat-pejabat kita, TNI Polri, dengan apa yang mereka kerjakan, takut akan Tuhan. Kita akan doakan pada bagian pertama ini. Kami mohon nanti Bapak Sugi akan memimpin dalam doa. Dan yang bagian kedua, kita akan doakan gereja Tuhan, di mana kita perlu banyak doa, baik
di dalam gereja pada saat ibadah, terutama hari-hari keluarga kita masing-masing, supaya kita tidak mudah jatuh. Tangan kuat Tuhan memegang kita. Kita mendoakan setiap keluarga kita dikuatkan supaya tidak mudah jatuh, tidak mudah terlena. Kita mendoakan gereja kita, setiap ibadah Tuhan memberkati. Setiap orang-orang yang datang, Tuhan dapat diberkati, dikuatkan, dan nambah jumlah jemaat kita. Makin hari makin gereja kita dapat menjadi berkat. Pada bagian kedua ini, mohon Bapak Pono untuk pimpin doa. Sekalian disambung dengan doa untuk firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan waktu, juga kesempatan buat kami sedang jemaat-Mu Ngagel Jaya Selatan Bapa, untuk kami boleh sama-sama berhimpun, meskipun melalui ibadah Zoom. Tuhan, biarlah kerinduan kami sedang jemaat-Mu Tuhan untuk selalu bersekutu, untuk selalu mencari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kerinduan kami pada kesempatan pagi hari ini Bapa, untuk kami selalu lebih mengenal akan kasih Tuhan, lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan Yesus, supaya kehidupan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami menaikkan doa permohonan kami Tuhan, biar Tuhan mau ampuni akan dosa dan kesalahan yang berbuat di dalam kehidupan kami, dan sucikan hati dan pikiran kami, segenap kehidupan kami Tuhan, supaya apa yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini Tuhan, boleh berkenan dan boleh sesuai di dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tetap serahkan pemerintahan yang masih ada ini Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau memberkati buat para pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang duduk dalam kabinet Tuhan, juga segenap para pembantu yang lain Tuhan. Kau memberkati Bapa, supaya negara kami boleh mengalami sesuatu kebaikan Tuhan, sehingga negara kami boleh maju Tuhan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa buat kondisi negara kami, di mana bulan depan negara kami akan mengadakan pemilihan presiden Tuhan. Mari Tuhan, Kau mengetahui akan kondisi saat ini Tuhan, di mana di beberapa tempat boleh mulai panas Tuhan karena kondisi tensi politik yang semakin tinggi. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan damai sejahtera, mengaruniakan sesuatu kondisi yang baik Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, juga buat kalangan para masyarakat Tuhan, para pendukung dari tiga paslon ini Tuhan Yesus, supaya dapat menjaga kondisi negara kami untuk boleh tetap damai Tuhan Yesus. Tuhan memberkati buat para aparat baik TNI maupun Polri Tuhan, dapat menjaga stabilitas keamanan kami Tuhan Yesus dengan baik Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kami merindukan pemilihan presiden ini boleh berjalan dengan jujur dan adil Bapa. Engkau mau hancurkan segala rancangan-rancangan jahat dari sekelompok-kelompok orang Tuhan yang ingin mengganggu di dalam jalannya pemilihan presiden ini Tuhan Yesus, pemilihan umum ini Tuhan Yesus, dan maupun segala rencana-rencana yang jahat yang ingin membuat suatu kekacauan ataupun kondisi yang tidak baik atas bangsa kami Bapa. Tuhan, Engkau mau menggagalkan dengan supaya Tuhan Yesus, bangsa kami tetap dipelihara di dalam kedamaian-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yang percaya Tuhan, Tuhan akan pilihkan pemimpin kami yang baru, pemimpin yang baik, pemimpin yang dapat membawa bangsa kami ke suatu keadaan yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Teristimewa Tuhan, kami rindu Tuhan membawa bangsa kami Tuhan untuk selalu takut akan Tuhan, dapat membawa
Itu satu perubahan yang indah buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih khususnya Tuhan. Kami merindukan Tuhan, supaya Tuhan, pekerjaan Tuhan semakin diperbesar di negara kami ini, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa buat pemerintahan kota Surabaya, di mana kami boleh bertempat tinggal Tuhan, ternyata memberkati buat pemimpin pemerintahan kami yang ada, Tuhan Yesus Bapak, oleh kota maupun wakilnya, dan segenap yang duduk di dalam pemerintahan Tuhan, supaya dapat membawa kota kami lebih baik lagi dan maju, Tuhan Yesus, terutama dapat menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi dengan baik, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Ini Tuhan tetap memimpin bangsa kami, tetap memimpin kota kami, supaya senantiasa di dalam perlindungan-Mu, Bapak. Terima kasih Bapak. Ini yang menjadi doa kami perasaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah di gereja GBT Krismasi Ngagel Jaya. Tuhan, jadi kami bersyukur Tuhan boleh menempatkan kami semua untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh Tuhan, dengan pengenalan akan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk para gembala sidang yang Tuhan sudah tetapkan di gereja kami. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat, kekuatan daripada Engkau Tuhan. Tuhan berikan Tuhan kekuatan untuk Tuhan boleh memimpin, membalakan sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk kami membawa terus dibawa akan pengenalan akan Engkau. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan buat hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat buat kami semua Tuhan. Tuhan juga berikan berkat-berkat-Mu Tuhan curahkan, baik dalam keluarganya, khususnya dalam pelayanan hamba-Mu. Dan juga kami semua pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan sudah tetapkan, yang turut ambil bagian, di mana kami, Tuhan sudah percayakan pelayanan yang kami ambil semuanya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para guru sekolah minggu, para pemain musik, para singer, para hamba-hamba-Mu Tuhan, baik yang bertugas, baik di kaum muda, kaum wanita, sekolah minggu, dan semua pelayanan yang terkait Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong, satukan kami dengan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan, biarlah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberikan kami, Tuhan, hikmat-Mu untuk kami senantiasa, Tuhan, mengemban tugas pelayanan kami ini, Tuhan, untuk boleh menyembunyiai hati sebagai hamba, sehingga kami boleh menerima teladan salib-Mu, untuk kami boleh membawa sidang jemaat-Mu, Tuhan, untuk pengenalan akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jam-jam ibadah yang Tuhan sudah nyatakan, ditempatkan di gereja kami, Tuhan, baik ibadah doa Selasa maupun Jumat, baik itu kepada kaum muda, remaja, bagian umum maupun sekolah minggu, Tuhan, dan juga ibadah kaum wanita. Tuhan tolong setiap jam-jam ibadah ini yang sudah ditetapkan, terutama di tahun 2024 ini Tuhan, biarlah setiap sidang jemaat-Mu yang boleh datang ke rumah Tuhan, boleh mendapatkan damai sejahtera, sukacita, mendapatkan pengharapan, penghiburan, apa yang Tuhan nyatakan buat sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama untuk saling bertumbuh Tuhan. Satukan kehidupan kami untuk bergandeng tangan di dalam satu tubuh Kristus. Karena kami percaya Engkau sebagai kepala gereja senantiasa menaungi kehidupan kami Tuhan. Berapa banyak kehidupan permasalahan, pergumulan, dan apapun cobaan yang dihadapi Tuhan sidang jemaat-Mu, kiranya Tuhan boleh menolong, memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pengharapan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan rancangan yang terbaik buat kami semua.
Dan di hari-hari ini mungkin kami belum menemukan suatu jawaban dalam setiap pergumulan dan persoalan kami, tetapi biarlah Tuhan memberikan kami ketekunan, kekuatan untuk senantiasa terus berpengharapan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus buat mereka yang di dalam kondisi kelemahan tubuh Tuhan, karena usia dan sebagainya. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan fisik untuk boleh beraktivitas, untuk kami melakukan segala sesuatunya Tuhan. Dan mereka-mereka Tuhan yang masih bergulat dengan persoalan kehidupannya, sehingga menyulitkan untuk kami boleh beribadah. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong dalam kehidupan mereka, dan dimanapun hamba-Mu berada, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bagi mereka yang Tuhan, yang karena kendala jarak maupun karena kondisi yang sehingga tidak dapat beribadah di tempat kami di Ngagejaya, Tuhan, Engkau senantiasa mengetahui kerinduan hati mereka. Tuhan berikan kekuatan, pengharapan yang lebih, sehingga imannya terus Tuhan senantiasa berpengharapan dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kami saling mendoakan bergandeng tangan untuk kami menguatkan satu sama lain, sehingga hati kami terus dikuatkan lagi, sehingga iman kami tidak menjadi lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, lewat persetujuan yang kami kan pada pagi hari ini, kiranya berkat-Mu dan senantiasa Kau curahkan, dan setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi, kami dan percaya Tuhan memberikan kami kekuatan dan ketekunan untuk kami boleh menghadapi itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga boleh menolong hamba-Mu, berikan hikmat, kekuatan daripada Engkau, sehingga setiap benih yang disampaikan Tuhan boleh menjangkau kami yang tersambung secara online pada pagi hari ini, dan boleh menjadi kekuatan di dalam kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi semuanya. Kalau kami melihat dari orang-orang yang hadir pada pagi hari ini, kelihatannya banyak wanitanya ya, puji nama Tuhan. Meskipun nggak dibuka, ya, tetapi kami percaya kita semua punya satu kerinduan ya untuk bisa menikmati berkat Tuhan pagi hari ini. Mungkin kali ini sedikit beda ya. Ada yang mau bersaksi ya, kami memberikan waktunya sekitar 5 menit, mungkin ada yang mau bersaksi. Ada? Wah, ini bingung yang mau saksi apa 5 menit ya. Ya, nanti istri saya akan mau bersaksi lebih dulu untuk bisa menjadi berkat buat kita semua pagi hari ini. Silakan. Ya, selamat pagi. Ya, ini kesempatan ya kita bisa bersaksi. Ya, mungkin saya bisa saksikan. Kejadiannya sih sebetulnya sudah Agustus ya. Tapi mungkin kalau saudara lihat, wah dalam kehidupan saya itu kok sehat-sehat saja seperti itu. Anak saya saja mungkin sakit. Ternyata saya tuh pernah ngalami sakit saudara baru kali ini gitu ya. Karena ya puji Tuhan ya jarang lah kalau dibilang sakit. Tapi hari itu saya ngerasakan, koyok gini luar biasa, sampai saya itu teringat terus ya. Ya, mungkin juga belum saya pernah ceritakan juga kejadiannya kayak apa gitu ya. Waktu itu saya diare ya, sakitnya diare, mungkin diare itu biasa. Tapi bagi saya waktu itu luar biasa, karena aneh gitu loh. Bisa setiap jam dan sudah hampir sampai 3 hari saudara. Jadi kejadiannya tuh waktu itu minggu malam, minggu paginya tuh saya beberapa hari sebelumnya itu memang kurang tidur seperti itu. Lalu minggu pagi waktu itu saya makan agak pedas ya, ayam geprek atau apa, pokoknya saya tuh sambelnya banyak. Terus malamnya saya itu ada undangan anniversary teman saya gitu loh di rooftop. Rooftop itu lantai atasnya hotel gitu, anginnya tuh luar biasa, hampir 2 jam di situ.
mungkin masuk angin atau gimana ya. Terus juga ada makan kayak panggang-panggang gitu loh saudara, sate yang dibakar-bakar gitu. Ada yang seafood ya gitu kayak cumi-cumi apa kayak laut gitu saya makan. Pulang dari situ itu sudah rasanya nggak enak, perutnya aneh gitu ya. Langsung sudah ke belakang itu bukan lagi apa itu pokoknya cair, benar-benar cair seperti itu dan itu berlangsung tiap jam. Saya minum, takut dehidrasi kan, cairannya berkurang, saya minum Oralit, keluar lagi, pokoknya setiap jam. Hari Seninnya sepanjang hari juga seperti itu. Biasanya itu sudah berkurang kalau minum kayak apa diabetes dan sebagainya itu akan berkurang. Ini enggak gitu. Sampai hari Senin itu sepanjang hari itu juga seperti itu. Setiap jam tiap jam. Ya sudah cuma bisa berbaring. Saya coba sudah nggak usah ke dokter dulu lah, biasanya seperti enggak apa-apa. Akhirnya kan Selasa waktu itu saya ingat sekali saya tuh tugas doa pagi akhirnya digantikan suami saya. Saya cuma bisa tiduran aja ya rodok lemes gitu ya. Ya udah akhirnya Selasanya juga masih seperti itu, saya ke puskesmas. Ke puskesmasnya itu disuruh apa? Disuruh opname gitu loh ya, tapi namanya ibu rumah tangga itu kalau opname itu waduh rasanya kok udah bisa gitu ya. Ibu rumah tangga itu tugasnya banyak. Waduh kalau saya opname itu urusan rumah tangga gimana, anak saya gimana, makannya gimana. Wes pokoknya tuh seorang ibu tuh kayaknya enggak boleh sakit. Akhirnya ya sudahlah, enggak usah wes. Saya enggak mau kalau opname di puskesmas ya, saya juga bisa kalau misalnya di rumah sakit gitu saya ada asuransi, terus enggak usah saya minum Bajalan aja. Cuma dikasih Oralit juga sama puskesmas, ya sama semacam diapet kayak gitu. Walah podo ae saya gitu. Ya sudah, saya cuma bisa berdoa. Selasa masih seperti itu, tapi agak berkurang dikit gitulah ya. Rabunya saudara ini kejadiannya enggak pernah saya sangka. Saya sudah menguatkan diri, kayaknya sudah segeran gitu. Saya masak gitu. Saya masak, soalnya sudah berapa hari itu cuma beli aja gitu ya, kan ngirit ya, sudah mau ngirit. Ya udah, saya masak. Menurut saya kuat. Sudah ada sinyal dari tubuh itu bahwa kok nggak enak ya badanku, kok nggak enak ya, kok mau geliyang-geliyang gitu. Tapi tanggung masakan ini tinggal sedikit lagi matang gitu loh. Saya teruskan. Waduh, saudara tambah gelap. Ya tuh, tambah gelap. Akhirnya saya duduk terus kepala tuh kayak berat tuh dong dong dong. Wih kayak ditekan-tekan gitu gelap terus pandangannya udah gelap wes. Wah, ini pingsan nih. Mau pingsan ini. Aduh saya duduk. Papa, puji Tuhan Pak Roni masih ada di rumah ya. Pak, aku mau pingsan. Terus waduh, kali itu saya bisa merasakan, koyok gini ya. Ini pas mau mati apa mau gimana gitu. Pokoknya berat kepala nekan terus gelap kayak sudah nggak berdaya seperti itu. Aduh, saya cuma Tuhan tolong. Pikir saya tuh, aduh jangan pingsan, jangan ada apa ini. Soalnya nanti lah, ya apa gitu lah. Saya tuh ngerepotin orang lain. Suami saya sudah panik ya, terus Papa ambilkan ini obat ini. Saya bisa obatnya ada di rumah. Ya saya minum bukan kekuatan gini. Terus di mobil ada obat ini, minum lagi. Pokoknya obat yang berhubungan sama darah. Udah saya tenangkan diri, ditensi sama suami saya, ternyata tensinya tuh aduh ngeri juga ya, 60 berapa gitu ya, terus bawahnya tuh 40 berapa gitu. Waduh, kaget ini kalau secara medis saya pingsan gitu loh. Waduh, 60 lebih Pak, makin drop terus bablas gitu ya. Waduh, Tuhan tolong. Mau bangun sudah enggak kuat sama cuma bisa duduk, mau tidur, saya mau diranjang tapi kamar saya di atas. Aduh gimana ini? Sudah cuma berdoa itu dalam pergumulan nyembah gitu. Itu weteng wis mbur rasanya kayak apa, ini virus apa, ini sakit apa sampai seperti itu. Keringat dingin itu sudah pol-polan buasa semua, sudah pokoknya wajah badan tuh buasa keringat dingin aja. Ini virus apa ya saya itu gitu. Terus akhirnya cuma Tuhan tolong. Sekitar 10 menit, coba tensi lagi kok saya sudah mulai melek, saya bisa melek padang, mulai rodok terang gitu. Wah ini kok lumayan ini, puji Tuhan. Ditensi lagi sudah 90 ya, sudah 90 terus saya bisa naik ke atas, saya tidur, saya cuma tidur. Aduh saya sakit apa nih Tuhan? Ini virus apa? Ternyata bukan diare biasa saya gitu, sudah 3 hari. Waduh, terus ya sudahlah, saya berbaring tidur, saya cuma bisa doa aja. Lalu suami saya nyetelkan lagu rohani. Nah saya nyanyi, saya nyembah Tuhan dalam pujian, dalam penyembahan. Saya waktu itu dalam penyembahan saudara, itu kayak orang itu
nelongso ya. Orang itu pernah merasakan kayak terpuruk seperti itu ya kita ya. Saya waktu itu aduh Tuhan, masalahku iki jek wake ya. Waktu itu masalah keuangan, masalah apa tuh banyak saudara. Jadi aduh ditambah sakit lagi. Aduh rasanya kok terpuruk gitu ya. Saya cuma bisa menangis, jadi nyembah gitu. Nah, terus pujiannya juga mengenai kasih Tuhan. Lalu saya tuh nyembah enak gitu saudara. Saya baru kali tuh merasakan duh enaknya nyembah sambil nangis. Lah dari situ waktu saya berdoa, aduh Tuhan rasanya kok saya terpuruk seperti ini, Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Itu dalam roh itu saudara benar-benar bisa ada kata-kata seperti itu. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Rasanya aduh Tuhan terima kasih, terima kasih. Terus saya tuh nggak minta sembuh. Saya nggak minta sembuh, tapi saya tuh langsung teringat dengan kasih Tuhan. Karena aduh banyak masalah, terus sumpek ya, kayak orang itu down seperti itu, terpuruk. Tapi di situ Tuhan tuh kuatkan. Aduh, aku tuh sudah berkorban untuk kamu. Aku tuh sudah, saya teringat kasih Tuhan. Dia tuh turun di turun dari sorga untuk menyelamatkan saya. Aduh, ternyata kasihnya tuh besar banget, luar biasa. Jadi apa sih? Berarti ini benar-benar kasih sama saya. Lalu apa sih masalah persoalan jasmani apa sih? Aku sanggup, aku bisa menolong seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir gitu loh. Karena ini aku tuh sudah kasihnya sudah pol-polan gitu loh. Hanya masalah jasmani itu biasa. Saat itu dalam penyembahan, saya tuh kayak aliran darah itu kayak kuat gitu loh saudara. Tadinya tuh kayak lemas gitu. Loh, badan saya kok gini ya? Kok saya kok enak ya? Terus saya bangun, loh kok seger ya? Wih lain saudara. Wih, loh kok bisa ya? Sampai saat itu saya ngerasakan, loh ini mujizat Tuhan. Tadi saya tuh rasanya mau bangun tuh kok tidak enak semua badan tuh kok aneh gitu loh. Itu saat habis menyembah, saat seperti itu sampai nangis. Terus bangun tuh seweger, wes bener-bener seger, wes lain lah beda. Lalu saya buka WA, ya pas itu Bu Ragel, ya apa nah sudah sembuh. Langsung saya jawab, puji Tuhan sembuh gitu ya. Ya karena memang saat itu aneh ya. Waktu itu kalau Bu Ragel tanya sudah sembuh, saya dalam keadaan pingsan, mau pingsan ya enggak bisa buka WA lah sudah waktu itu ya. Sudah sembuh saya gitu. Waduh, ya puji Tuhan saya boleh merasakan itu tidak terlupakan ya saudara. Ya puji nama Tuhan itu mungkin bisa saya saksikan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, banyak hal yang bisa kita renungkan bersama-sama ya, bahwasanya kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan langsung dalam renungan singkat ya pagi hari ini. Saya akan memberikan tema yaitu masuk dalam tahun perkenanan Tuhan ya. Di awal tahun ini kita sudah menjalani setengah bulan ya, 15 hari ya, kita masuk hari yang ke-16 ya. Mungkin banyak hal yang kita sedang alami saat ini, tapi percayalah bahwasanya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita ya, memperhatikan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam menghadapi pergumulan apapun ya. Puji nama Tuhan. Dalam hal ini mengenai tema masuk dalam tahun perkenanan Tuhan, kita menyadari bahwa banyak rencana, banyak hal-hal yang kita pikirkan ya dalam tahun ini ya. Tapi satu hal yang kita rindukan pada pagi hari ini, ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Pertama, kita mau memasuki tahun ini dengan rasa bersyukur ya. Kita akan buka di dalam Mazmur 118 ayat 19 sampai 21 ya. Mazmur 118 ayat 19 sampai 21. Di sini boleh dikatakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku ya. Puji nama Tuhan. Pintu gerbang di sini menunjukkan bahwasanya kita tuh menerima percaya ya bahwa Yesus adalah kepala kita ya. Dia adalah pimpinan hidup kita. Dia yang akan menuntun kita pada jalan-jalan yang membawa kita tuh pada hal yang membuat kita tuh semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari kita semakin punya kedewasaan ya di dalam kita tuh menjalani kehidupan kita ini ya. Jadi kita tuh merasakan satu hal yang, aduh aku nggak sendirian ya. Saya mengucap syukur pada Tuhan bahwasanya Tuhan tuh selalu
hadir dalam hidup kita ya. Jadi orang benar itu yang akan masuk ke dalamnya. Orang-orang benar adalah orang-orang yang dibenarkan ya. Di saat kita percaya pada Tuhan Yesus, kita menerima Yesus, hidup kita ini dibenarkan ya, disucikan, dikuduskan ya. Jadi kadang-kala kalau kita belajar mengenai apa itu roh agamawi ya, kadang-kadang kita adalah seperti tuntutan daripada hukum Taurat ya. Kalau kamu mau hidup kudus, kamu harus begini, begitu ya. Kamu harus meninggalkan ini, harus melakukan ini untuk bisa mendapatkan hidup yang kudus. Begitu pula untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan jawaban Tuhan, mujizat Tuhan. Kamu harus melakukan ini itu ya, supaya kamu menerima jawaban Tuhan ya. Padahal kita saat ini adalah hidup dengan penuh kasih karunia ya. Apa itu kasih karunia? Kita hanya percaya ya, percaya bahwasanya kita menerima kebaikan Tuhan, menerima anugerah Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan. Dan itu membuka pikiran kita ya, bahwasanya Tuhan itu sudah mati buat kita, sudah menebus dosa-dosa kita ya. Jadi kita itu dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan ya. Nah, kita mau syukuri bersama di dalam Roma 4:18-21 ya. Di situ dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Rahim Sarah telah tertutup. Rasanya nggak mungkin toh akan punya keturunan ya. Seperti yang dikatakan Tuhan, bahwasanya keturunanmu itu akan seperti bintang-bintang di langit ya. Rasanya nggak mungkin ya. Tetapi dikatakan terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah Abraham Abraham itu diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Iman percaya berarti apa? Saya fokus dengan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Fokus bukan pada masalah, fokus bukan pada kebutuhan ya, tapi fokus kepada Tuhan. Lalu yang kedua, miliki ketergantungan dengan Tuhan ya. Ini yang kita mau rindukan bersama-sama. Di dalam Mazmur 119 ayat 5-9 di sini katakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku nggak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ya, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita mau memiliki satu kerinduan. Aku mau memiliki ketergantungan dengan Tuhan sepenuhnya. Mungkin dulu setengah-setengah, mungkin dulu kurang ya. Tetapi kali ini kita mau percayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Kadangkala kalau kita melihat flashback ke belakang ya, biasalah manusia seperti kita tuh lebih suka mengandalkan cara sendiri ya. Kemampuan kita, pengalaman, lebih suka mendengarkan kata orang ya. Apalagi lebih suka melakukan apa yang namanya adat budaya dalam keluarga ya, kepinteran ya, dan banyak hal ya. Jadi saat ini kita mau belajar, saya mau belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Seperti di dalam Yeremia pasal 17 ya ayat 5, 7, 8, 9 yang di situ katakan, kalau kita tuh betul-betul mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kita akan melihat bahwasanya kita akan merasakan ya kebaikan Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita mengandalkan kekuatannya kita sendiri, mengandalkan orang lain, suka dengeri orang-orang yang lebih pinter ya, yang menasihati kita. Terlebih banyak saat-saat ini jujur, kita lebih suka dengar motivator ya, menyampaikan pesan-pesannya daripada firman Tuhan ya. Nah, kita mau kembali lagi, kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Lalu apa yang maksud dengan mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan itu berarti saya ini menaruh harap sepenuhnya pada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan apapun yang terjadi, meskipun realitanya tidak sesuai yang diharapkan, tetap percaya dengan perkataan profetik, dengan sikap
pemikiran yang berbeda dari sebelumnya. Karena saya percaya, saya terima kesembuhan, saya terima kebaikan Tuhan, saya terima pemulihan daripada Tuhan. Cara kita dalam menghadapi masalah sudah beda. Karena pemikiran dan hati yang sudah diubahkan Tuhan. Dan itu memang perlu satu effort ya, usaha yang besar ya. Lalu yang ketiga, rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dalam Mazmur 118, 25-26, di situ dikatakan, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Di sini dikatakan rumah Tuhan adalah bait Tuhan. Kalau kita mau dalam bahasa Ibrani-nya hineni ya, melekat sama Tuhan. Di mana di dalam rumah Tuhan itu tempat kita belajar, di mana kita berkorban. Kita belajar untuk boleh menyembah Tuhan dan menjalin hubungan yang dekat sama Tuhan. Waduh, rasanya ya saat-saat ini kalau kita tanpa Tuhan rasanya itu nggak mampu. Saya banyak hal menerima kesaksian dari teman-teman ya, dari orang-orang yang curhat. Ternyata tuh kalau tanpa Tuhan rasanya nggak mungkin kuat, nggak mungkin mampu, nggak mungkin bisa mengatasi pergumulan masalah saat ini ya. Karena sudah disampaikan nubuatnya ya di dalam 2 Timotius pasal 3, 1-6 ya. Bahwasanya kita dalam mendekati waktu-waktu kedatangan Tuhan di akhir zaman ini, kesesakan semakin banyak dan semakin bertambah banyak ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Yaitu kita mau bersama-sama dalam tahun ini, kita mau punya hati untuk punya rasa syukur. Bukan lagi bersungut-sungut sambat ya. Opo kiye ya. Mungkin dalam persekutuan rasanya rohani semuanya. Bagaimana kabarmu? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Lalu kalau pas ketemu sama teman-teman yang senasib ya, masalahnya banyak. Ya apa? Iya bener ya. Iya bener gini ya. Nah, kelihatan ya bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan orang yang ada di sekitar. Justru kitalah yang berharap bisa mempengaruhi orang-orang yang kita temui. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang saat ini sedang panik, lesu, tegang ya. Bagaimana menghadapi pergumulan yang nggak tiada habisnya, belum dapat jalan keluar. Kita tetap menguatkan iman percaya mereka ya, dengan sikap hidup kita dan perkataan kita. Lalu yang kedua yang tadi saya review ya, kita mau bergantung pada Tuhan sepenuhnya ya. Seperti ada hamba Tuhan mengatakan, gelinding wae ya. Wis pokoknya jare Tuhan, aku tetap percaya ya. Meskipun persoalan belum selesai, tetap percaya. Seperti Abraham ya, menguatkan imannya. Pasti Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, berikan rasa haus dan lapar akan Tuhan ya, punya satu kerinduan untuk menyembah Tuhan. Ada persoalan menyembah Tuhan seperti yang disaksikan oleh istri saya ya. Di dalam segala menghadapi persoalan menyembah Tuhan, cari firman-Nya. Kita menguatkan, mengokohkan kita pada Tuhan ya. Seperti Daud pun mengajarkannya, jiwaku haus akan Engkau. Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku Tuhan di dalam menghadapi pergumulanku Tuhan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. 3 hal yang kita mau punya satu kerinduan bersama ya, supaya kita memasuki awal tahun 2024 ini, kita percaya kita tidak sendirian. Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus menolong kita. Dan apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, percaya tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Kita boleh mendapatkan jawaban Tuhan. Baik pemulihan kesehatan, baik pemulihan ekonomi usaha, dan juga di dalam pelayanan. Kita percaya tahun ini mendapatkan jawaban kemenangan. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup renungan pagi hari ini dengan satu pujian ya. Ini adalah kerinduan dari Musa ya, di dalam Keluaran 33 ayat 15. Dia mengatakan, Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini. Saat itu Musa yang
dikatakan punya hati yang lembut sama Tuhan. Tetap percaya, Tuhan aku nggak mampu Tuhan membawa bangsa Israel yang begitu banyak ini. Masalahnya begitu banyak, kompleks. Rasanya nggak kuat Tuhan, nggak mampu Tuhan. Mau kemana Tuhan? Sebagai seorang pemimpin, kita di dalam keluarga, pemimpin ya dalam pelayanan jemaat ya, dan juga di dalam kehidupan komunitas ya. Mari sama-sama seperti Musa mengatakan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jangan suruh kami mengatasi persoalan dengan kekuatan sendiri. Beri hikmat-Mu Tuhan, tuntunanmu Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi harapan dari kita semua pagi hari ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bila tangkapku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Ini doa kami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Benar Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa harapan kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau beserta kami, Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Engkau menuntun kami dari hari ke hari Tuhan. Bahkan setiap waktu yang kami jalani pada hari ini Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan, bagi keluarga kami Tuhan, bagi keluarga besar kami, anak-anak kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, juga di dalam masa depan anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memegang masa depan anak-anak kami Tuhan. Engkau memberikan Tuhan tuntunan-Mu Tuhan buat masa depan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat buat kami di dalam kami menjalani pekerjaan kami Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Engkau mencukupkan kami, Engkau memelihara kami dengan kasih sayang-Mu. Begitu pula dalam kesehatan kami percaya Tuhan, saatnya tiba Tuhan, kami melihat kesembuhan terjadi. Kami boleh melihat keajaiban-Mu, mujizat-Mu Tuhan, kekuatan imannya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Kau izinkan, karena Engkau turut bekerja Tuhan.
karena Engkau sungguh sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau lawat kami, Kau jamah kami Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, sentuh hati kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, ubahkan cara sikap hati kami dan juga pemikiran kami Tuhan. Kami tidak sendirian Tuhan, kami masuki dengan ucapan syukur. Kami mau masuki Tuhan untuk hidup makin melekat pada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, beri kehausan ya Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan dengan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau sudah melawat dan menjamah kami. Dan kami terima Tuhan jawaban setiap doa-doa kami pagi hari ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.